Padahal dia nggak perlu uang, bukan untuk cari makan, tapi hanya untuk cari sensasi. Hanya untuk cari penonton, untuk mencari pengikut di aplikasi dia. Untuk menunjukkan hilangnya rasa malu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mahkota seorang wanita itu bukan yang ditempatkan di atas kepala, yang bertahtakan emas, permata dan berlian, yang dapat disaksikan dan diabadikan oleh manusia, dibanggakan oleh pemiliknya karena dia mendapatkan mahkota tersebut. Dan terkadang mahkota itu dari jutaan manusia, bahkan mungkin dari miliaran wanita, hanya diletakkan di kepala seorang wanita karena dikatakan dia yang pantas untuk menyandang. Bukan itu mahkota seorang wanita. Itu mahkota yang kalau ditaruh udah selesai. Nggak mungkin wanita ini akan memakai mahkotanya kemana-mana. Makan pakai mahkota, tidur pakai mahkota, keluar rumah pakai mahkota, naik kendaraan pakai mahkota. Enggak. Sejatinya mahkota seorang wanita yang membuatnya semakin cantik, semakin indah, semakin menawan, itu berada di dalam hati. Mahkota ini sudah mulai dibuang, diabaikan, bahkan dianggap sesuatu yang tidak diperlukan lagi. Ya, kita lihat di masa sekarang ini, wanita-wanita yang melakukan tindakan-tindakan tidak senonoh. Ada yang sampai menjual dirinya menjadi pelacur karena urusan ekonomi, atau menjual tubuhnya hanya untuk dipandang-pandangi oleh lelaki karena mungkin cari makan. Tapi yang lebih parah, ada yang menampakkan sesuatu yang seharusnya dia tutupin, padahal dia nggak perlu uang, bukan untuk cari makan, tapi hanya untuk cari sensasi, hanya untuk cari penonton, untuk mencari pengikut di aplikasi dia. Di mana sekarang disediakan berbagai macam aplikasi untuk menunjukkan hilangnya rasa malu dari manusia. Terkadang wanita harus bekerja karena kondisi. Terkadang dia dituntut untuk membantu suami karena kondisi. Tapi perlu digarisbawahi, engkau tidak boleh tinggalkan rasa malumu, sifat malumu di dalam rumah. Sifat malu ini adalah modal hidup bagi seorang wanita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli dinin khuluqan." Setiap agama itu memiliki karakter, memiliki akhlak. Wa khuluqul Islam al-haya. Dan karakternya Islam itu sifat malu ini. Ahibati fillah, Al-Imam Ibnul Qayyim lagi menjelaskan tentang sifat malu ini. Beliau mengatakan khuluqul haya min afdhalil akhlaq. Sifat malu itu adalah karakter yang paling agung, yang paling mulia, yang paling besar manfaatnya, paling tinggi kedudukannya. Bal huwa khasatul insani. Bahkan sifat malu ini adalah kekhususan buat manusia. Jadi sifat malu ini kekhususan buat manusia. Faman la haya fihi, yang nggak punya sifat malu, maka bukan manusia. Dia cuma daging dan darah, rupanya seperti manusia,
tapi nggak ada kebaikan di diri. Kalau manusia nggak punya sifat malu, terus apa yang membedakan dia dengan binatang? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, istahyu minallahi haqqal haya. Kalian malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kami malu sama Allah. Alhamdulillah. Artinya kami punya sifat itu. Malu yang sebenarnya itu ketika engkau menjaga kepala dan jaga mata. Kau jaga lisan. Ngomongnya nggak kotor. Matanya tidak memandang sesuatu yang diharam. Telinganya dijaga untuk tidak mendengarkan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tahfadzal batna wa maha. Menjaga perut dan isinya. Yang di bawah perut itu dijaga juga. Itu malu kepada Allah. Tidak masuk ke perutnya kecuali yang halal. Tidak menggunakan kemaluannya kecuali yang halal. Wa tatadzakkar al-maut wal bila. Dan engkau ingat dengan kematian. Ingat dengan kehancuran. Di mana wajah yang cantik akan menjadi tulang belulang. Di mana tubuh yang indah akan menjadi kering atau akan dimakan oleh belatung di dalam tanah. Engkau ingat itu. Ini yang akan mendorong orang untuk malu gitu. Dia ingat anak bakal mati. Kadang-kadang kita melihat na'udzubillah seorang wanita mati telanjang di sebuah hotel setelah berzina. Dibunuh sama laki-laki hidung belang. Dibiarkan. Apa nggak kepikiran kok ketika kau melakukan sesuatu itu lalu dicabut nyawa? Maka malu itu ketika ingat aku bakal mati loh. Bisa jadi dalam kondisi seperti aku meninggal dunia. Dan kita melihat kejadian-kejadian seperti itu. Wa man arada al-akhirah taraka zinatad dunya. Barang siapa yang ingin akhirat maka dia tinggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika. Barang siapa yang melakukan itu faqad istahya minallah haqqal haya. Maka orang itu telah malu dengan sebenar-benarnya rasa. Pada masa lalu, malunya wanita-wanita salihah. Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ini pernah berkata kepada Asma binti Umais. Ini bicara pakaian ya. Bicara pakaian karena bentuk malunya perempuan, dia akan berpakaian yang tidak terbuka auratnya, tidak membentuk tubuhnya, karena dia malu. Masa diliatin sama laki-laki kayak gitu? Sedangkan sekarang orang bekerja, perempuan itu kadang-kala disyaratkan yang bekerja di tempatnya harus good looking. Iya. Harus enak dilihat. Pakaiannya ditetapkan harus pakai baju kayak gini. Kalau mau kerja, roknya di atas lutut. Kemudian dia harus bermake up. Dia harus pakai. Tujuannya apa sih? Perempuan ini dipekerjakan karena keahliannya atau karena tubuhnya? Atau karena kecantikan? Ini para wanita seharusnya bertanya dia. Aku dipekerjakan ini karena keahlianku atau karena tubuhku? Fatimah pernah ngobrol sama Asma binti Umais. Dia mengatakan, ya Asma, ini astaqbihu ma yusna bin nisa. Wahai Asma, aku tuh nggak suka banget gitu dengan apa yang dilakukan kepada perempuan. Kalau perempuan itu meninggal dunia, kan kemudian dia dikasih kafan, terus ya udah. Jadi dulu keranda di masa Nabi SAW itu hanya seperti ini.
Kemudian jenazah itu ditaruh di atasnya. Bas. Lalu dikasih kain aja ditutup. Kata Fatimah, aku mah nggak suka gitu. Karena nanti kalau ditutupin kasih kain, akan membentuk tubuhnya. Kan kelihatan akhirnya. Dadanya kelihatan. Aku nggak suka, kata Fatimah. Terus kata Asma binti Umayyah, ya binata Rasulullah. Wahai putrinya Rasulullah SAW. Ala uriki syai'an ra'aituhu bil Habasyah. Engkau mau nggak aku kasih tahu yang pernah aku lihat di Habasyah? Asma binti Umayyah termasuk sahabat wanita yang hijrah ke Habasyah. Kemudian kata Asma ini meminta diambilkan pelepah kurma. Bijara'it rodbah, pelepah kurma yang masih basah ya. Kemudian dia bikin setengah lingkaran ya. Dia bikin setengah lingkaran, terus dikasih kain di atasnya. Faqalat Fatimah, ketika dia melihat seperti itu, jadi seperti keranda yang ada di Indonesia. Kata Fatimah ketika melihat itu, ma ahsana hadza wa ajmalah. Ya Allah, bagus banget nih. Sehingga bisa dibedakan mana laki, mana perempuan. Lalu Fatimah mengatakan, fa'idha ana mitu. Wahai Asma, kalau aku meninggal dunia, engkau ya yang mandikan aku sama Ali bin Abi Thalib. Dan jangan kau masukkan orang lain. Malunya Fatimah seperti itu. Sampai dalam kondisi mati pun dia nggak ingin tubuhnya itu kelihatan sama orang.